Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu untuk kita. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini mengungkapkan tentang aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan Yesus bahwa Ia dan Bapa adalah satu dilatar belakangi oleh kegelisahan para pemuka agama Yahudi yang menghendaki suatu penegasan dari Yesus. Mereka awalnya sudah tidak sabar untuk mendengar dari mulut Yesus sendiri tentang identitas dirinya. Apakah Yesus itu memang Mesias yang sedang dinantikan atau bukan? Mereka memang sudah lelah berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Mereka amat menantikan hadirnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun jawaban yang keluar dari bibir Yesus adalah, "Aku dan Bapa adalah satu." Jawaban yang Yesus berikan itu sama artinya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Karena jawaban ini, mereka bukan saja amat kecewa, tetapi juga tersinggung dan juga marah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, seringkali pikiran manusia berbeda dengan yang dipikirkan oleh Allah. Manusia memang tidak bisa dilarang untuk menjadi kecewa. Namun di lain pihak, manusia diundang untuk makin mengenal Allah, sehingga makin mengenal kehendaknya atas diri kita semua. Ketidakpercayaan itu membuat Yesus memasukkan mereka ke dalam golongan domba yang tidak mengenalnya. Bagi orang yang benar-benar mengenal dombanya, tentu akan senantiasa menaati suaranya dan mengikuti perintahnya. Karya nyata yang dilakukan Yesus rupanya tidak dilihat sebagai tindakan kemesiasan. Sekalipun demikian, kebenaran sejati yang telah dilakukannya, entah dipercaya atau tidak, tetaplah suatu kebenaran. Pilihan bebas tentu ada pada kita. Mau menerima Yesus seperti yang diajarkan dalam Alkitab tanpa harus meminta tanda-tanda atau mujizatnya, atau tidak mempercayainya hal itu. Bukankah Yesus pernah menegur Thomas karena tidak percaya pada kebangkitannya sebelum melihat tanda? Saudaraku seiman dalam Kristus dan para pendengar dimanapun Anda berada, firman Tuhan hari ini
kita semua diajak untuk menghayati setiap karya pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang sudah dan terus berlangsung dalam kehidupannya, yang menumbuhkan sukacita dan damai sejahtera. Iman pada Yesus Sang Gembala Agung diharapkan dapat mengarahkan hidup kita bukan saja berorientasi untuk kehidupan pribadi, untuk diri sendiri, tetapi kehidupan yang terus terarah untuk memuliakan Tuhan meskipun dalam berbagai situasi hidup. Oleh karena itu, senantiasa bersandar pada pertolongan Tuhan dan bersyukur atasnya, itulah yang utama. Untuk itu juga terus membangun komitmen, motivasi, pelayanan sebagai proses yang mestinya terus berlangsung dalam kehidupan iman kita. Ingat saudaraku, sungguh berbahagia bila kita dengan iman meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun kita tidak melihatnya secara fisik, tetapi itulah keyakinan, dan itu juga yang membuat iman kepercayaan kita, seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam hal ini dituntut suatu kedewasaan iman terjadi saat kita memiliki keyakinan yang teguh sekalipun tidak pernah melihat tanda. Pesan hari ini dalam diingatkan kepada kita bahwa Allah sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan teladan dalam hidup kita. Marilah kita senantiasa selalu bersandar pada firman Tuhan, pada kebenarannya. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bantulah kami untuk lebih sering memuji-Mu daripada membuat-Mu bingung, meresahkan, membingungkan orang-orang di sekitar kami, dan semoga kami bisa menjadi jalan terang dan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.